Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana? Masih semangat? Semangat. Harus semangat meskipun ini sudah siang. Kita tetap semangat dan pastinya semua sudah siap untuk ikut pelajaran kimia hari ini. Siap ya? Siap. Ya harus siap karena segala sesuatu yang kita mulai itu harus diawali dengan persiapan yang baik agar hasil yang kita dapatkan juga maksimal. Ya? Kita kelasnya mana? Di mana hadir semua? Hadir Pak. Alhamdulillah hadir ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Pak Guru minta Adam silakan pimpin teman-temannya untuk doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adam sudah pimpin doa. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih ingatkah kalian pada gambar di bawah ini? Masih. Ini gambar apa? Sistem periodik unsur kimia. Ya, jadi sistem periodik unsur-unsur kimia. Di dalam sistem periodik unsur-unsur kimia ini ada yang namanya periode dan golongan. Nah, periode dan golongan ini kita bisa tentukan melalui konfigurasi elektron dan elektron valensi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu konfigurasi elektron? Saya Pak. Ya, silakan Pak Dila. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron dalam suatu atom. Betul sekali. Kita berikan aplaus untuk Pak Dila. Pertanyaan yang kedua. Apa itu elektron valensi? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Ananda. Ananda Rumah Utama, ya silakan. Elektron valensi adalah elektron yang terbentuk pada kulit terluar. Baik sekali, kita berikan aplaus untuk Ananda. Ya. Oke, kita sama-sama berlatih kembali. Bagaimana kita bisa menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi dari suatu unsur. Konfigurasi elektron dari unsur sulfur dengan nomor atom 16 adalah, menurut kalian, warna mana yang menunjukkan konfigurasi elektronnya benar? Hijau. Ayo, warna hijau ya. Jadi kalau misalkan jawabannya benar, maka muncul gambar orang senyum. Kita klik warna hijau ya. Ya, benar. Benar ya? Soal yang kedua, elektron valensi dari unsur magnesium dengan nomor atom 12 adalah, siapa yang mau menjawab? Silakan Rafis. Warna ungu. Warna ungu 2 ya. Apakah benar jawaban dari Rafli? Kita klik warna ungu ya. Ya, ternyata benar jawaban dari Rafli. Kita sebagai manusia pasti ada yang punya kelebihan, ada juga yang punya kekurangan. Sama halnya dengan unsur-unsur yang ada di alam ini. Ada yang punya kelebihan, ada juga yang punya kekurangan. Nah, jadi unsur yang punya kelebihan akan memberi, sedangkan unsur yang punya kekurangan akan menerima. Cara pemberian dan cara penerimaan ini akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan ikatan kimia. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi ikatan kimia. Kompetensi dasar yang pertama itu adalah membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Peserta didik secara kritis mampu menganalisis kestabilan suatu unsur dengan benar setelah mengamati beberapa gambar. Yang kedua, peserta didik secara mandiri dan berkelompok mampu menggambarkan struktur
Lewis dengan tepat setelah melakukan kajian literatur dan kegiatan diskusi. Yang ketiga, peserta didik secara kritis mampu menganalisis proses terbentuknya ikatan ion serta sifat fisiknya setelah melakukan kajian literatur dan kegiatan diskusi. Untuk cakupan materi, pertama ada kestabilan unsur, ada struktur Lewis, ada ikatan ion. Coba kalian amati dan analisis gambar berikut. Gambar yang pertama gambar apa? Ya, balon udara. Gambar yang kedua? Lampu. Gambar yang ketiga? Ya, garam. Oke. Jadi ternyata ketiga gambar ini dia tersusun atas unsur-unsur kimia. Nah, kita lihat untuk gambar yang pertama itu dia tersusun atas atom helium. Lambang atomnya adalah He. Kemudian gambar kedua dia tersusun atas unsur Ne atau neon. Nah, gambar yang ketiga adalah garam dapur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk garam dapur ini dia tersusun atas senyawa NaCl. Kira-kira setelah dilakukan analisis, apakah perbedaan penyusun benda-benda yang ada pada tiga gambar ini? Kira-kira perbedaannya di mana? Betul sekali, berikan aplaus untuk Citra. Tapi kok kenapa ya? Gambar satu itu unsur penyusunnya helium. Helium itu dia hanya berdiri sendiri. Ya? Gambar dua juga neon. Dia berdiri sendiri. Kemudian untuk gambar tiga ada NaCl itu dia terdiri dari dua unsur. Dia punya teman, istilahnya begitu. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka nanti kalian Pak Guru bagikan menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi, ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Oke. Di dalam LKPD itu sudah ada petunjuk ya. Petunjuk penggunaan LKPD nanti dibaca dengan cermat, dibaca dengan baik agar melakukan diskusi itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalian juga bisa memanfaatkan bahan ajar yang sudah dibagikan, kemudian bisa juga memanfaatkan media Android yang sudah dibagikan. Silakan. Untuk kegiatan dua ini, jadi di sini sudah ada contoh, ya sudah ada contoh penulisan konfigurasi elektron. Ini konfigurasi elektron dari Li atom lithium dengan nomor atom 3, konfigurasi elektronnya 1 S2 2S 1 2 tambah 1 3. Nah, ini elektron valensinya 1. Nah, karena elektron valensinya 1, untuk memenuhi duplet maka dia harus melepaskan 1 elektron. Oke, jadi saatnya masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. 1. Mengapa unsur-unsur gas mulia berada dalam keadaan bebas? Karena unsur gas mulia bersifat stabil. Hal ini disebabkan karena pada gas mulia kulit terluarnya sampai tersisi penuh oleh jawatan elektron oxide, kecuali He yang terisi 2 elektron duplet. 2. Bagaimana unsur Na, Ca, dan Cl mencapai kestabilan? Unsur Na akan stabil dengan cara melepaskan 1 elektron terluar dan membentuk ion. Na plus atom Ca akan stabil dengan cara melepaskan 2 elektron terluarnya dan membentuk ion Ca tambah 2 plus. Bagaimana kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 1, 2, 3 untuk mencapai kestabilan? Tabel pada kegiatan 1 menunjukkan bahwa unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi
yaitu unsur Ca dan Cl. Unsur Ca mempunyai nomor atom 20 sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2. Sedangkan unsur Cl mempunyai nomor atom 17 sehingga konfigurasi elektron 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 5. Untuk mencapai kestabilan unsur Ca akan melepaskan 2 elektron keluar yang berbentuk ion Ca pangkat 12 sehingga elektron valensinya memenuhi oktet. Sedangkan unsur Cl akan menangkap 1 elektron untuk memenuhi oktet. Unsur Ca dan Cl akan berdekatan dengan cara serah terima elektron sehingga terbentuk senyawa CaCl2. Sudah? Cukup ya? Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Untuk memperkuat pemahaman kalian terkait materi yang sudah dipelajari, sudah didiskusikan dan sudah dipresentasikan, silakan perhatikan penjelasan yang akan saya berikan. Nah, ini yang pertama itu mengenai struktur Lewis. Nah, sebelum mengetahui struktur Lewis, kita tahu dulu apa itu lambang Lewis. Lambang Lewis itu adalah lambang atom yang disertai elektron valensinya yang digambarkan dengan titik dalam posisi untuk mencapai oktet dan duplet. Nah, sebagai contoh lambang Lewis atom helium. Atom helium itu nomor atomnya 2, konfigurasi elektronnya itu 1s2, ya. Sehingga dia mempunyai elektron valensi 2. Nah, untuk lambang Lewisnya bisa diperhatikan atom helium. Nah, tanda titik 2 itu menunjukkan elektron valensi yang dimiliki oleh atom helium, gitu ya. Jadi lambang Lewis itu bisa diberikan tanda titik, tanda silang ataupun tanda bulat-bulat kecil. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, silakan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Oke. Sudah? Sudah. Oke, kita berikan aplaus untuk Adam. Oke, sekarang atur kursi mejanya seperti semula. Bapak Guru akan memberikan evaluasi. Silakan. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan komentar atau tanggapan tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan? Ya, silakan Room VK. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Ya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sudah belajar kimia dengan menggunakan media PPT dan media interaktif. Kami merasa senang karena ini baru pertama kalinya belajar menggunakan media-media tersebut dan memudahkan kami untuk memahami materi pembelajaran. Harapan saya agar teman-teman bisa lebih aktif lagi dalam kegiatan diskusi kelompok. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi proses pembentukan ikatan kovalen. Nah, untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bisa? Please, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dan hati masing-masing. Doa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih, Raflis. Ya, Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa pulang belajar, kemudian jaga kesehatan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.